semangat juga untuk ngejalanin kowe ini, ngejalanin bisnisnya juga, dan makin mau penetrasi ke market lagi. Kowe Indonesia bisa. Bisa, bisa. Halo Kue Heroes, yuk mari kita simak fitur terbaru dari aplikasi Kue yaitu Halo Kue. Jadi nanti pertanggal 1 Juli 2025, rekan-rekan di ST sudah bisa melakukan absensi melalui aplikasi Kue. Nah, untuk tata cara melakukan absensi, yuk kita simak video berikut ini. Yang pertama, pastikan rekan-rekan di ST sudah memiliki aplikasi Kue. Selanjutnya jangan lupa masukkan email dan kata sandi, kemudian login ke dalam aplikasi Kowe. Setelah rekan-rekan DST login, nanti seperti biasa akan muncul tampilannya dan nanti diklik saja dan pilih menu namanya kehadiran Halo Kowe. Setelah rekan-rekan DST mengklik menu tersebut, akan muncul tampilan baru di mana pada tampilan tersebut akan terlihat beberapa event yang sedang diselenggarakan. Nah, contohnya di sini ada event yang sedang dibuka yaitu HBD Event by IME Team. Silakan rekan-rekan DST langsung saja untuk mengklik event tersebut. Kemudian nanti dibaca untuk keterangan dari event yang akan rekan-rekan DST lakukan check-in atau absensi. Nah, setelah rekan-rekan merasa betul ini event yang rekan-rekan ingin absen, jangan lupa untuk klik check-in. Selanjutnya nanti silakan selfie ataupun jika rekan-rekan mengikuti event ini secara online bisa difoto tampilan dari laptop ataupun tampilan tempat rekan-rekan berada. Contohnya nanti diputar saja kameranya ke arah belakang. Nah, nanti terlihat bahwa rekan-rekan memang sedang mengikuti kegiatan HBD yang diselenggarakan, baik secara online maupun offline. Nah, setelah rekan-rekan merasa sudah sesuai fotonya, bisa diklik foto saja, dan nanti diklik OK, dan rekan-rekan DST sudah berhasil melakukan check-in. Terlihat keterangan check-in-nya pada tanggal 26 Juni dan pukul 11.07.57. Nah, selanjutnya rekan-rekan DST boleh di-back saja dan rekan-rekan sudah berhasil melakukan check-in atau absen pada kegiatan Halo Kue yang diselenggarakan oleh tim IME. Oke, sekian tutorial tata cara melakukan absensi pada aplikasi Kue Mobile. Semoga video ini dapat membantu rekan-rekan di ST dalam melakukan absensi kehadiran Halo Kue ke depannya nanti. Terima kasih sudah menyimak video ini. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya.
Selamat datang di Morning Meeting New Vision 3 Desember 2025. Silahkan men-silent handphone atau apabila terima telepon silahkan keluar ruangan apabila menerima telepon. Sebentar lagi kita akan memulai acara ini. Silahkan isi kursi yang kosong atau silahkan isi tempat duduk yang ada di depan. Kita sambut pemateri hari ini. Beliau adalah trainer, motivator, public speaker, penulis ratusan buku, dan juga sebagai sales manager of Kowe Indonesia. Kita sambut bersama-sama Bapak William Wiguna. Selamat pagi ya teman-teman. Apa kabar semuanya? Luar biasa ya. Hari ini kita akan banyak belajar di akhir tahun ini ya. Saya ada 2 sesi sebenarnya, tapi saya buat bagi 2, part pertama dan yang kedua. Temanya nggak jauh-jauh dengan apa yang pengalaman kita nanti. Saya tidak mau menggurui, ya walaupun saya memang juga dosen, tapi cara saya ngajar tidak menggurui ya, kan hanya kebetulan lebih duluan. Jadi saya harap Anda semua tidak merasa digurui, hanya Anda belajar supaya apa? Jangan jatuh di lubang yang salah. Karena kita nggak mau buang waktu ya. Juga kan udah tahu ya, kalau keledai itu jatuh nggak akan jatuh di lubang yang sama kan. Nah jadi Anda juga akan belajar sama-sama ya. Saya ambil tema hari ini adalah SWOT, ya, SWOT dan SWOT. Saya nggak tahu apa Anda pikiran Anda pada hari ini ya, tapi kita akan lihat pelan-pelan ya, mindset kita nih sangat luar biasa. Ya, tadi pagi saya baca sebuah artikel ya, mindset Anda tolong dibenahin dulu ya, bener-beneran serius. Ya, karena kalau mindset Anda salah, ini benar-benar bisa bunuh diri massal. Kenapa bisa bunuh diri? Karena ada suatu eksperimen ya, di eksperimen ini seorang terpidana mati ya itu udah siap akan dihukum ya. Terpidana mati ini waktu dihukum ini udah disiapin kursi listrik nih, tapi habis itu diminta diubah ya, diubah dengan cara ada seorang kelompok dokter mau eksperimen. Jadi eksperimennya nanti si terpidana mati ini mata ditutup ya, ditutup pakai kain dan kemudian kulitnya ini tangan diikat ya, terus disayat ya, supaya dokternya alasannya apa, supaya Anda matinya nggak sakit ya. Jadi daripada disetrum mendingan disayat, nanti darahnya akan netes sehingga matinya nggak terasa. Secara teori dimasukin oleh dokter itu bahwa Anda tenang aja, Anda bisa mati tanpa tersiksa ya. Jadi disayat dan mata ditutup, terus taruh mangkok untuk tujuannya apa, agar nanti darahnya kedengeran jatuh netes ya. Jadi di bayangan si terpidana mati itu, oh seperti ini lah cara saya mati, yaitu darahnya akan keluar pelan-pelan ya. Jadi kalau pikir-pikir mungkin lebih enak gitu ya, darah mati pelan-pelan, tahu-tahu dia unconscious, nggak sadar mati gitu. Dan itu yang terjadi ya, mata ditutup tapi air itu diisi dengan tetesan air. Tes ya. Itu benar-benar didengar. Dan di matanya dia, di pikiran dia, itu adalah darahnya dia yang turun. Berjam-jam kemudian orang itu dia makin yakin bahwa memang itu darah dia, dan darah itu stop. Ya, dimatiin keran airnya itu sehingga dia nggak dengar lagi suara netes. Dan akhirnya yang terjadi adalah dia merasa saya sudah ajal saya ya, dan dia mati dengan tenang ya. Nanti Anda kalau mau cari linknya ada ya, nih hasil penelitian bagaimana terpidana mati dengan tenang dengan cara otaknya dibuat belief. Nah belief ini yang saya ingin sampaikan pada Anda. Kalau Anda selama ini sudah punya belief bisnis apapun dikatakan gagal
Ya, kalau Anda punya bisnis apapun, Anda kebiasaan ngomong, aduh susah. Ya, sampai cerita keluarga saya ketemu dengan orang tua saya, ketemu kakak saya. Sebenarnya aib ya, tapi saya nggak apa-apa, saya buka pada Anda. Kakak saya ternyata lebih banyak komplain daripada saya. Ya, sampai akhirnya saya bilang, kok kayaknya ini yang membedakan kita nih. Kakak saya lebih tua, tapi ternyata saya bisa belajar, belief saya, ini hidup bukan nggak ada masalah. Tapi apa yang saya dapat lebih banyak daripada masalah. Bagaimana saya mau komplain gitu kira-kira. Nah ya, sebenarnya ya di depan ini saya ceritakan pada Anda, kalau Anda memang siap mau komplain, Anda siap nggak sih mau dapat berkat juga gitu loh. Anda nggak bisa nih, satu sisi hidup saya sial, tapi mau coba berkat, mau coba-coba terus. Berkat, berkah. Ya Anda, putusan tangan Anda. Ya, kalau Anda memang mau sial, it happen. Bahkan bisa mati loh. Kalau Anda mau mati dengan cara yang kayak apa, Anda bisa di set up. Tapi kalau Anda mau hidup dengan benar, why not? Ya, jadi kita akan belajar di sini bagaimana SWOT dan SEWOT ini in Kowe. Ini true story yang kebetulan saya dapatkan dari diri saya sendiri. Nah ini saya akan sebuah permainan ya. Next kita lihat. SWOT ini secara teori adalah ini. Ya, SWOT itu bisa dibandingkan misalnya Anda dengan Kowe. Ya, ini gambar orangnya itu Anda bisa aja nih Kowe-nya, ini Andanya. Ya, pair to pair. Ya, atau Anda dengan klien Anda. Ya, Anda bisa bayangkan. Ya, Anda bisa lihat sini gambarannya. Nah, Anda juga bisa tunjukkan bahwa ini saya dengan pasangan saya. Nah, oke ya. Jadi dengan demikian Anda bisa banding-bandingkan tuh. Kira-kira Anda seimbang nggak dengan Kowe? Layak nggak Kowe dapat Anda atau Anda dapat Kowe? Kalau lihat seperti ini, kekuatan Kowe, kelemahan Kowe, opportunity dan ancaman ya, strength dan weakness dari internal. Kemudian kalau opportunities dan threats itu dari luar. Jadi secara internal Anda bisa lihat Kowe seperti ini, Anda bisa tahu nggak kekuatan Kowe apa, kelemahan Kowe apa. Ya, kemudian juga opportunity apa dan threats apa. Betul? Oke, saya kasih gampang aja ya. Oke? Pakai AI. Next. Tuh. Nanti ya, saya mau jelasin pakai AI, tapi saya akan jelasin apa itu namanya the power of storytelling yang tidak bisa dilakukan oleh AI. Contoh yang gampang adalah seperti ini ya, saya coba dengan cepat ya. Pak, Bapak warna favorit Bapak apa warnanya? Warna coklat. Bapak warnanya apa? Kuning. Ibu? Oh, Ibu? kuning. Oke, saya punya cara seperti ini. Saya tinggal di keluarga, ya kebetulan saya sempat hidup di teman-teman yang orang tua saya punya lahan, ya dia punya ini apa namanya itu saya masih ingat masih kecil tuh ada kolam. Ya, kolam itu di sekelilingnya ada hijau-hijau. Makanya favorit saya tuh warna hijau karena saya lihat empang waktu hijau itu ya bisa ada binatang kecil-kecil. Saya ingat warna hijau itu, teman-teman. Ya, dan ketika besar saya lihat warna hijau itu juga enak banget. Kalau kita matanya lagi sakit, lihat warna hijau itu lebih adem. Nah, kira-kira yang Anda ingat sekarang warna apa? Dari Anda dengar saya ngomong dengan orang tadi, warna apa yang Anda dengerin? Kenapa Anda ingat hijau daripada warna coklat, kuning, dan ini? Karena cerita Bapak tentang warna hijau, warna pohon-pohon. Betul. Teman-teman, kekuatan storytelling mengarahkan belief itu berpindah. Kenapa anak kecil suka dikasih cerita? Karena dia bisa mengimbayangin dan dia bisa tidur tentang. Nah, jadi problem kita adalah ketika Anda kekurangan cerita dan Anda tuh membuat cerita yang enggak. Ya, dari kekuatan power storytelling ini nanti yang membantu Anda menjelaskan bagaimana kekuatan itu belief yang akan disampaikan pada orang-orang. Kalau Anda tidak bisa menyampaikan belief yang benar, Kowe itu apa? Anda jangan kaget, Kowe itu jelek banget loh. Kalau orang-orang itu pernah kerja di Kowe dulu, dan kemarin saya ngobrol dengan Mas Ari, ya Ari Agung, dia orang Cilegon. Ini kisah nyata. Ya, ini dengar baik-baik ya, ini yang dia ngomong. Mas Ari nggak tahu ya, beberapa tahun lalu kita nih ketimpa rezeki besar-besaran dari Kowe. Ya, si Ari Agung ngomong sama saya, apa itu? Bayangin ada perusahaan gede dari Korea, bagi-bagi barang gratis,
Kita dapat komisi gede banget, dan barang tersebut kita nggak bayar lagi cuma 3 bulan. Dan saya ingat cerita Mbak Prita, barang kowe hilang 260 M. Sejak itu saya kasih tahu pada Anda, kota Cilegon, Serang, dan Garut ditutup. Berarti benar cerita ini. Kowe dulu ceritanya adalah perusahaan yang bagi-bagi barang, komisi gede, dan Anda tidak perlu bayar. Gila nggak? Kenapa bisa muncul cerita seperti ini? Storytellingnya berbeda. Ya makanya hari ini Anda coba lihat ya, Anda lihat kowe ini apa? Tempat untuk bagi-bagi barang untuk dimainin, untuk kita kerjain, kita tembak seperti biasa, atau Anda memang mau bantu orang lain dengan cara kerja kowe yang luar biasa. IAM-nya siapa? Ya, saya yakin sekali banyak orang yang mana main di MLM tuh nembak kiri kanan dia. Teman saya kena juga ya, dia nembak satu segitiga piramid yang benar, dia punya modal gede sampai dia dipenjarakan masuk ke polisi. Kenapa? Bener-beneran gila dia nembak semua titik. Saya kenal orang itu. Saya nggak perlu sebut nama MLM-nya apa. Jadi sudah ada contoh bagaimana orang mainin bisnis, storytellingnya berbeda. Ya, Anda masuk ke koin itu apa? Cari mangsa? Kan kedengeran dari cara Anda ngomong. Gue dapat korban baru nih. Siapa yang masih ngomong kayak gitu? Anda pikir mau pakai koin untuk cari korban? Mangsa? Ya, the power of storytelling Anda akan menjelaskan ke depan Anda, nasib Anda kemana. Nah, saya gunakan AI, bedanya dengan storytelling apa? Ini dia, yuk next. Ini dia, Anda lihat sebelah kanan itu namanya adalah, sebelah kanan, sebelah kiri Anda ya. Itu adalah AI jawab. Kalau Anda mau tadi SWOT kowe, Anda ketik aja SWOT kowe. Tuh keluar tuh. Bisa kelihatan? Brandnya global, nomor 1 di Korea Selatan. Teknologi inovatif, jaringannya menggunakan DST. Betul? Ingat loh, ini AI-nya yang nulis, artinya sudah tercatat di dunia seperti ini. Weakness, harganya relatif premium. Terus apa? Ketergantungan pada direct sales. Ya, kemudian awareness merek masih berkembang. Orang belum banyak kenal kowe. Apalagi opportunity, pasar purifier tumbuh pesat, tren gaya hidup sehat, ya dukungan CSR, Journey to Purity, ya ini memang kita lakukan. Apa ancamannya? Masih ada kompetisi dari merek lokal dan global, ya regulasi ya kayak kemarin regulasi lingkungan, ya kemudian apalagi fluktuasi harga beli masyarakat. Nah, jadi secara AI ini sudah bisa dibaca dengan gampang, nggak perlu nyontek. Problemnya I am and you are. Nah, ini yang selalu Anda nih nggak pernah ngukur. Kalau orang yang kebanyakan ngomel, biasanya dia banyak apa? Iya, maksudnya I am ini ya, ini Anda semua, ya. Di kowe banyakan komplain atau banyakan bersyukur? Anda loh. Hah? Coba, saya kan bisa ngomong sama leadernya. Leadernya Anda kan bisa ngomong dengan timnya. Ini timnya Anda nih banyak ngomelnya atau enggak gitu kan? Sebenarnya bisa kelihatan nih siapa yang nggak seimbang. Ya, jadi maaf ya, Anda mau bis apapun kalau Anda tidak jadi padanan yang seimbang, itu selalu ada konflik. Problemnya kan di IAM dulu nih kita mau ngomong. Anda ini layak nggak punya kantor seperti ini contohnya? Hah? Anda layak nggak? Kalau Anda layak, kenapa nggak datang? Saya mau tanya, kenapa banyak yang nggak datang? I know. Silakan kosong. Ya. Saya tahu, tapi kalau saya mau tanya, kalau Anda beliin, maaf ya, kalau Anda orang tua Anda beliin sebuah kios buat Anda, toko, Anda mau jaga nggak toko itu? Saya mau tanya, toko Anda dengan toko yang dibuat kowe buat Anda ini, mana lebih bagus? Hah?
Saya mau tanya pada Anda. Jadi saya mau tanya, bandingkan ya, Anda bisa menghargai nggak kalau Tuhan kasih karunia, kasih hadiah, Anda mau pakai nggak? Saya tulis di grup saya loh, ya ini benar-benar kita harus ngerti dari perjalanan hidup ya. Tahun 2022-2023 ya saya tuh 2021-22 ya, saya terima order tuh dari salah satu bank swasta terbesar di Indonesia. Saya nggak perlu sebut namanya. Saya ada proyek 2M loh. Hanya untuk memberitahu bahwa saya sebagai konsultan. Memang kerjaan saya seperti itu. Bukan hanya dosen, tapi saya juga membantu, melayani sebagai konsultan. Kalau lihat angka 2M-nya Anda mungkin lihat, wih gede ya. Tapi buat saya itu capek. Saya pegang 38 provinsi. Tapi karena habis COVID, saya tidak boleh keluar. Akhirnya dibuat pakai Zoom. Angka 2M. Gede apa kecil sekarang? Berasa buat saya, orang COVID lagi susah dapat pekerjaan, saya dapat. Nah, jadi Anda bisa bayangkan ya, kalau perusahaan segede itu ya berani bikin, dan alasannya apa? Karena kami bisa bangkrut kalau semua karyawannya tidak ada yang memberikan training. Nah, karena saya juga kasih training itu lifetime guarantee ya. Di sini ada teman saya yang kasih juga sebagai trainer. Saya kaget ya, bahwa itu masih ada perusahaan yang masih mau percaya. Ya, saya kasih garansi lifetime. Artinya apa? Garansi seumur hidup. Atau uang balik. Ya, makanya hari ini saya juga minta tanya pada Anda kalau kasih training pada orang lain bisa kasih garansi nggak? Contohnya kalau Anda sebagai karyawan, Anda berani nggak kasih garansi sama perusahaan kalau pekerjaan saya nggak bagus, saya bersedia balikin gaji saya. Ada yang berani nggak? Hah? Anda berani? Ada perusahaan yang berani nggak? Maaf ya, usia Anda berapa? Jadi ingat sekali lagi, saya hanya ngomong pada hari ini, situasi saat ini sangat berbeda nih ya. Dulu tahun 2021-2022 perusahaan bayar saya. Dan 2022-2023 sampai dengan sekarang ada perusahaan yang manggil saya dan tapi dengan cara yang beda. Ya, saya ngomong seperti ini Anda nggak usah bayar. Tapi coba kalau Anda sadar berapa dihitungan per orangnya kalau dihitung-hitung. Dulu yang saya pegang tuh kira-kira 2.000 orang di 33 provinsi. Ya, hanya 2 jam dengerin lewat Zoom. Saya ngerti, saya nggak bisa paksa. Tapi bagi Anda yang ngerti, kalau Anda diberi kesempatan oleh sebuah perusahaan membayarin dengerin training, berarti itu nilainya gede banget loh. Ya, jadi kalau Anda nanti belajar di sini, kadang-kadang kita nggak imbang dengan kekuatan yang sudah disiapkan. Misalnya di sini adalah kowe. Mindset Anda berpikir, saya dapat duit apa enggak dari kowe? Nah, kita lihat ya, bagaimana cara perhitungan kebenaran ya. Nah, dengan pelanggan, UA. Jadi kalau Anda berpikir, saya ini udah siap belum ngomong soal kowe ketika ketemu klien. Anda ketemu klien Anda sekarang lihat Anda. Merasa nggak Anda ini representatif dari sebuah perusahaan yang besar? Makanya saya kasih tahu pada Anda ya, mereka akan ngecek loh siapa Anda ini. Ya, kalau dalam perusahaan sekarang ini itu ada namanya orang tuh Google, pakai Google gampang banget kan, ngecek siapa ini Acong. Dari Instagramnya, Facebooknya, itu semua dicek dengan gampang sekali. Nah, Anda pernah nggak survei seperti itu pada orang yang Anda temui? Nah ya, jadi artinya dengan cara yang sama, kalau Anda ternyata tidak bisa melihat orang itu siapa, dan kita nggak tahu diri juga, kalau ilmu Sun Tzu kan jelas, kalau Anda nggak tahu diri, Anda nggak tahu musuh, Anda pasti kalah. Jadi minimal dari salah satu dua ini, Anda ngerti nggak yang mana yang Anda tahu? Anda tahu diri 50-50, betul? 50% peperangan, Anda bisa menang. Nah, yang hebat lagi kalau Anda tahu diri dan orangnya Anda tahu. Ya, itu akan 100% menang. Nah, ya, yuk kita masuk ya. Jadi pelan-pelan Anda akan lihat ya, yang problem nih Anda kalau di Google keluar nggak? Misalnya Acong, kekuatannya apa? Strength-nya apa? Nah, coba Anda Google nama Anda masing-masing dah. Ya, kira-kira keluar nggak? Nggak taunya mantan copet. Pinjol, nomor telepon Anda ternyata terdeteksi sebagai apa?
Pinjol. Sekarang orang udah punya alat loh ya untuk mengetahui telepon saya nggak lagi ribut. Kenapa? Begitu nih nomornya nggak tersimpan, nggak akan pernah bisa telepon saya. Oke? Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau nanti Anda berani Google nama Anda, sekarang juga, kira-kira apa yang muncul? Jangan-jangan nama Anda pernah dipakai. Ya, tapi ini sebagian contoh ya, biar Anda bisa melihat AI sudah bisa kita pakai. Oke? Nah ya, jadi kalau Anda mau Google saya, Anda bisa Google ya, dari nama William Wiguna contohnya, itu enak lihatnya. Next ya, SWOT itu sebenarnya belajar dari sini teman-teman. Saya waktu lihat Kowe dengan konsep yang luar biasa, saya akhirnya turun tangan dan bikin sebuah ringkasan seperti ini. Ya, sekali lagi ringkasan seperti ini supaya orang tuh gampang sih. Kalau saya ketemu orang cuma 5 menit ya, 5 menit ngomongin ini aja. Kalau 5 menit dia ngerti, lanjut. Tapi kalau 5 menit dia nggak ngerti, saya tutup tuh notebook. Ya, di grup saya udah pernah tuh beberapa orang lihat saya jelasin 5 menit pertama. Kalau orang yang nggak nangkep, ini belum waktunya. Saya bisa langsung saya tutup. Nah, kita lihat ya. Ini Anda baca seperti ini kira-kira. Ini ringkasan yang saya lihat Kowe. Ketika Anda atau saya sebagai HP. Sebagai apa? Nah, kita akan belah tahap ya. Sebagai HP ini yang saya dapatkan. Nanti Anda akan lihat sebagai HM, sebagai SM. Sebentar ya. Nah, dari sini Anda langsung lihat nggak? SWOT-nya langsung kelihatan. SWOT langsung kelihatan nggak? Anda mungkin susah menjawabnya. Kelihatan doang, tapi Anda ngerti nggak maksudnya? Ini powerful atau tidak? Belum tentu. Lihat ya, storytelling-nya. Halo, dengar ya, kalau sebuah data doang, kalau tidak ada storytelling, Anda tidak akan ingat. Coba next, kita mulai. 1, manfaat pelanggan buat utama. Saya tulis dengan storytelling. Saya mau tanya pada Anda, suami-suami di sini? Bapak suami? Oke. Artinya punya istri ya? Bapak berani nggak kasih uang belanja 7 tahun di muka pada istri? 7 tahun di muka. Iya. Belum berani. Dengerin ya. Yang mau nikah coba masuki dalam status 7 tahun di muka, ya tulis dalam kontrak pernikahan. Kira-kira berani nggak, ketemu nggak ada calon suami yang berani taruh uang 7 tahun di muka? Halo? Teman-teman, ini loh storytelling. Jadi jangan mimpi ya kalau Anda berpikir ada orang yang berani sama orang yang kaya juga nggak berani, itu nggak? Ya, nah ini yang saya ngomong, back Pak, back, boleh nggak back Rian, balik. Itu loh namanya ini bacanya, jelas nggak sekarang? Kowe berani melebihin suami Anda atau orang yang Anda mau nikahi 7 tahun di muka. Halo, udah bisa kelihatan nggak perbedaannya? Ini data kalau Anda nyontek, ini banyak di grup lain ya, mereka pikir saya bikin bahan tuh untuk contek-contekan. Nggak usah contek, saya kasih. Tapi kalau Anda nggak bisa storytelling, bikin isu. Pak William nih bikin kata-kata ngawur nih, kata-kata langganan lah, bikin orang jadi kena bisa nggak bayar. Itu jelas-jelasan saya bisa diinterpretasi macam-macam. Makanya teman-teman hati-hati ya dengan data yang benar. Anda punya Alkitab, Anda punya Al-Quran, Anda storytellingnya beda, itu jadi sesat loh. Betul apa tidak? Jangan salahkan kitabnya. Anda ngomongnya apa? Nah ini yang AI belum bisa ngomong. Nggak tahu nanti kalau nanti ke depan ada AI yang duduk di sebelah sini nih. Tiba-tiba bukan lagi ini ya. Next ya, berikut lagi Anda lihat di sini apa? Bagaimana storytelling mengubah sebuah SWOT itu powerful. Kalau tidak ada yang sanggup, berarti Kowe berani sanggup, hebat nggak? Kalau Anda disetujui. Makanya tolong ya, kalau dari awal Anda masih ngomongin cicilannya, Masya Allah. Utang 7 tahun, siapa yang ngomong? Ini saya benar-benar bingung loh, Kowe udah kasih begitu besarnya, tapi Anda ngomongnya sembarangan. Konyol bener-beneran.
Oke? Jadi kalau Anda sampai ngomongnya salah, penyampaian mending stop daripada Anda belepotan ngomongnya ke berikutnya. Kayak contoh misalnya, selalu ada pertanyaan, Pak, entah kalau 2 tahun saya nggak bayar gimana? Saya selalu ngomong gimana depan mata. Anda pernah nggak sih mati lampu? Kemudian ada orang yang meninggal, listriknya siapa yang bayar? Saya mau tanya, kalau listriknya orang yang meninggal, apakah listriknya diputusin? Kenapa kok nggak dibayar? Kok nggak diputusin? Ada yang bayar kan? Nah, siapa yang bayar? Ahli waris. Kok Anda langsung bisa ngomong? Nah, ketika ngomong air purifier, Anda ngomong, Pak, entah 2 tahun saya nggak boleh bayar. Kalau saya nggak bayar gimana? Saya mau tanya, emang kenapa dulu? Cepetin aja kita ngomong, iya karena dia meninggal. Nah, saya mau tanya, siapa yang nerusin? Udah paham belum? Ahli warisnya siapa? Nah, itu sudah terjadi di grup Ibu Deni. Ya, jadi ini sudah terjadi, orang-orang itu udah akhirnya mereka puas. Dan kalaupun orang meninggal, kalaupun orang bokek, yang pertama kali yang ditutup tuh listrik apa air minum ya? Saya nggak tahu, Anda yang jawab deh. Listrik tuh di tempat saya tuh 2 juta per bulan. Di Kowe cuma 180.000 per bulan. Jadi yang mana yang Anda putusin kalau sampai orang tuh nggak punya duit? Oke? Jadi tolong ya, ini ilustrasinya yang Anda bikin dulu dia, jangan nanya macam-macam. Ya, ada nggak orang yang berani bayarin di muka? Oke, nomor 2. Anda masih nggak beli listrik, beli tiang listrik? Di sesi yang lalu saya pernah ngomong tuh, orang-orang yang suka bawa brosur ya. Masih ingat? Saya bilang apa? Kalau Anda bawa brosur? Masih ingat nggak? Anda bawa tiang-tiang listrik ke rumah? Masih ingat nggak? Saya bukan anti brosur, yang nyetak brosur saya. Tahu? Cuman saya bilangin brosur jangan sembarangan dikasih. Itu storytellingnya kalau belum masuk, nanti percuma tuh barang. Dan nanti kita dianggap sales. Mubazir. Makanya gue mahalin nanti ya, biar Anda nggak sembarangan bagi-bagi brosur. Itu kan kayak Anda bawa tiang listrik ke rumah, nawarin, udah punya listrik belum? Ini ada tiang listriknya nih. Saya mau tanya, ada yang orang gila nggak masih pakai langganan listrik, beli tiang listrik? Ya, teman-teman, kita memang ketemu orang-orang yang masih deso. Itu apa? Belum tahu bagaimana subscription berlangganan kontrak dengan Kowe. Ya, jadi artinya coba jelasin dengan baik storytelling. Dulu setengah mati loh. Ya, listrik masuk desa tuh ngejelasin orang desa. Ya, tapi setelah orang langganan listrik, apakah dia balik nggak ke kayu bakar? Paham? Jadi kalau orang nanya kenapa Kowe nggak bangkrut? Karena Anda selagi pegang Kowe, Anda akan pakai seumur hidup. Tidak ada yang lebih murah dari Kowe. Betul? Tepuk tangan dong buat Anda. Pintu masuk di awal, storytellingnya apa? Kalau Anda nongolin, yang Anda otak Anda dispenser, orang pikir Anda jualan dispenser. Dari awalnya udah salah masuknya. Bawa tiang listrik lagi ke rumah orang. Ya, nomor terakhir 3. Bagaimana kalau kita ngomong? Kita mau bagi-bagi pabrik air gratis. Ya, kita mau bagikan seluruh Indonesia. Ini misinya, visinya jelas nggak? Saya tuh nggak pernah ngomongin produknya dulu. Visi Kowe adalah bagaimana mendapatkan air minum bersih, udara bersih, bagi seluruh Indonesia loh. Jadi mulai hari ini Anda belajar ya, storytelling yang Anda dapatkan, kalau Anda salah, Anda akan percuma loh, biarpun dikasih spek produk bagus. Anda juga sama nih, Anda beli dandan cantik, tapi maaf kalau ngomong belepotan. Ada yang protes? Sorry ya, Anda boleh dandan cantik ya, tapi kalau Anda ngomongnya belepotan, minta maaf. Ya, kayaknya harus ada yang diseimbangkan. Oke? Oke, next ya. Saya lanjut lagi dengan cepat. Ini contohnya. Gambar berbicara banyak. Betul apa tidak? Ini sebuah contoh storytelling. Saya kirim ini di grup saya.
Anda boleh foto, Anda lihat, kira-kira mana masa depan kita. Nah, siapa yang satpam Anda masih belum pakai kowe? Ayo, foto ini kirimin ke grup Anda. Masih nggak ngerti juga? Kasih tahu Pak RW. Pak RW boleh nggak? Ini kalau ini saya yang sumbang, terus terang. Ya. Menyumbang untuk 18 satpam yang sehari pakai 3 galon. Total sudah 35 tempat kita sumbang dari grup kita. Ya, jadi Anda akan lihat, saya sudah menikmati bagaimana ini barang bisa dipakai dan dibagikan gratis. Kewajiban kita tuntaskan kontraknya sampai 7 tahun. Siapa yang mau 7 tahun? Saya mau bahkan seumur hidup. Karena Anda udah tahu listrik mana bisa kita nggak butuh seumur hidup. Ya, ini baru 7 tahun. Jadi dengan contoh seperti ini Anda bisa lihat nggak bagaimana mukanya, dan muka yang bawa galon saya nggak foto. Anda yang masih bawa galon, mukanya kalau saya foto, ekspresinya gimana? Meringis. Salah satu alasan tim saya ya, kenapa ambil kowe, karena saya pulang kerja disuruh istri angkat tuh galon. Kasian nggak lo? Udah gitu galonnya habis. Di apartemen ternyata harus nunggu seminggu. Cerita mereka siapa yang dengar coba? Kalau bukan Anda. Oke? Oke ya. Next. Data juga bisa bicara teman-teman. Tapi Anda harus atur data yang mana yang kita mau sampaikan. Oke? Jadi jangan sembarangan ya. Di brosur tidak bisa bicara, kasih tahu. Tapi kalau misalnya orang tersebut dia udah happy, nah masalah dia ngomong gini, tapi gue duitnya banyak nih, keluarin brosur. Jelas, brosur dikeluarkan kalau dia udah merasa mantap dan kayaknya budget saya bisa berlebih. Jangan sampai 180.000 aja dia ribut, Anda keluarin brosur. 180.000 aja dia bingung. Capek deh ya. Oke, next. Ini. Saya bikin tabel ini pada teman-teman asal tahu ya. Udah tahu belum? Cinnamon, ekonomi Cinnamon, komisinya 4 juta. Itu gila nggak? Komisinya 1.300%. Saya mau tanya, ada nggak yang lebih gila dari kowe? Sampai saat ini belum ada. Makanya teman-teman bisa nggak memberikan edukasi dengan cara yang elegan? Kepala Anda diangkat, tolong jangan, kalau perlu jangan tersenyum. Kasih tahu, ini angkanya gila nggak? Aset di rumah pelanggan, komisi dibayar di muka, dan kowe baru terima 299.000. Jadi kalau Anda salah ngomong dan orangnya nggak bisa ngelihat, kesalahan bukan pada data ya. Yaitu apa? Orang tersebut belum waktunya. Next. Ini loh saya highlight. Ya, jadi kalau sampai hari ini di tim Anda masih nggak ngerti, memang kayaknya juga dikasih mobil, orangnya bakal ngomel nih. Saya kasih tanya pada Anda, kalau Anda punya anak, Anda kasih mobil pada anak itu. Biaya perawatannya siapa yang tanggung jawab harusnya? Harusnya. Yang keras dong. Anaknya, betul. Kalau anaknya bilang, oh papa repot, ntar saya harus ke bengkel, ntar bayar parkir lagi, terus habis itu harus servis. Kira-kira Anda mau kasih nggak tuh anak mobil? Hah? Kira-kira seperti itu. Jadi Anda kalau nanti lihat kowe udah kasih seperti ini, dan orangnya tidak paham, kesalahan bukan pada kowe. Tapi orang yang memberitahu kabar ini jadi kabar baik atau kabar buruk. Ya, jadi teman-teman ini dengan cara seperti ini, saya merasa Anda itu bisa nggak upgrade diri kita dulu. Jangan-jangan Anda tuh belum bisa ya seimbang dengan perusahaan kowe yang punya visi dan misi yang gila seperti ini. Saya banyak berdoa loh, ini apakah akan terus atau tidak? Ternyata terus. Di negara Malaysia sudah 18 tahun. Di Korea Selatan sudah 36 tahun. Nah, jadi bagi Anda yang masih berpikir ini apa benar apa enggak, ketinggalan kereta. Cepat atau lambat Anda itu akan dilibas. Ya, saya hanya minta ya dalam bisnis saat ini,
Jangan lagi berpikir keluar duit dulu, teman-teman. Saya pernah kerja dengan konglomerat aja duitnya nggak mau keluar nih. Dengar baik-baik ya. Saya pakai nama Elon Musk. Elon Musk ternyata nggak punya rumah. Supaya dia menghindari pajak. Dia menggadaikan dia punya saham. Seluruh hidup dia dari utang. Sehingga dia tidak perlu bayar pajak. Itu cara kerja orang kaya. Modalnya nggak akan keluar. Nah, kalau Anda mau kerja seperti orang kaya, ini Kowe sudah siapin dananya. Anda bisa bedain nggak sih? Tiba-tiba Anda punya uang cuma baru 100 juta, 200 juta, mau invest. Maaf ya. Kalau ada yang lebih bagus tanpa modal, Anda mau pilih mana? Ya terus, Anda paham nggak? Elon Musk, orang terkaya di dunia, duitnya aja nggak mau keluar sepeser pun loh. Bukan pelit, dia ngerti. Ngapain pakai uang pribadi? Kalau saya sih bukan dari situnya. Saya suka diteleponin orang pinjam duit. Nah, ada nggak bisnis yang bisa bantu orang yang lagi pinjam duit dan hasilnya ribuan orang ketolong? Paham nggak sih maksud saya? Kalau Anda memang tebel kupingnya, nggak apa-apa. Tapi maaf loh, ke depan bakal banyak orang tambah susah. Siap nggak Anda bantu orang tersebut? Ya, jadi dengan data seperti ini, investasi Kowe 11.900% buat pelanggan, ini ibarat ini adalah sponsor. Nah, otomatis saya harus hati-hati memilih teman, betul? Dan minta maaf ya teman-teman, kenapa saya sedang perbaiki dulu sistem online ya. Saya minta offline dulu bener-beneran yang baik. Ya, saya bukan anti online. Offline aja barang hilang. Apalagi online. Indonesia akan ke arah sana. Jadi yang offline tolong pelajari dulu bagaimana Anda menjadi storyteller yang benar dan dimulai dari cara Anda ngomong. Ya, udah jangan lagi era masih ngumpet-ngumpet belajar di Kowe. Nggak ada sekte-sektean. Anda mau belajar saat ini 10 juta target Kowe tidak bisa jalan kalau Anda ada yang bikin isu hoax teritorial yang ngawur. Karena di tim saya aja ada yang ngomong seperti itu. Enak nih bisnis, 3 bulan bayarnya, nanti setelah itu nggak usah bayar. Gila nggak? Jadi teman-teman, ini depan mata saya loh. Kalau masih ada yang berpikir seperti itu, nyahlah dia dari situ. Ini perusahaan mau kasih investasi tapi ada orang berpikiran pendek. Amit-amit ya, oke? Jadi makanya minta maaf kalau Anda ngomongnya nggak jelas, nanti akan muncul orang-orang yang interpretasinya macam-macam. Next. Saya udah tulis dengan jelas ya, bahwa ternyata konsep Kowe itu bisa nambah teman. Bisnis yang benar harusnya teman Anda bertambah. Tapi kalau sampai Anda kehilangan teman, bisa saja bisnis jelek atau bisnisnya bagus, Andanya kurang training. Ya, hati-hati si Acong jadi agen. Wah, hati-hati, ini ada MLM. Sampai ditulis ini bukan MLM, mati-matian orang nulis. Berarti apa MLM itu? Image-nya yang jelek gara-gara oknum. Nah, jadi ingat ya, dengan cara Anda benar, new business model yang benar, perlu cara edukasi yang benar. Saya sebut namanya adalah edukator. Ya, makanya Anda jangan ganti health planner dengan gaya MLM. Ini negara kita emang gila MLM loh. Jelas-jelasnya namanya apa? Apa? Terjemahin dong. Itu sudah ada AI-nya. Ya, Anda ketik apa itu HP. Konsultan. Membantu. Jadi kalau Anda mengubah sendiri istilah dengan gaya Anda, misalnya ini sembel banget ya, Anda mau mengubah perusahaan yang sudah 36 tahun dan investasinya dan tahun lalu dia untung 8 triliun. Anda siapa? Kalau Anda Elon Musk boleh ngomong kayak gitu, beli sahamnya Kowe, ganti itu perusahaan. Anda baru tahu dan Anda mau coba-coba komplain. Contohnya, kenapa Kowe nggak ada warisan? Karena pertama bukan MLM. Kedua, agen asuransi apa kurang banyak? Beli premi dong.
Ya, jadi kalau nanti Anda memikirkan warisan buat anak, beli premi dong. Betul apa tidak? Makanya kalau ada agen asuransi, ikut kowe supaya pelanggannya beli premi. Susah banget. Jadi banyak sekali orang berpikir mengubah kowe, tapi dia nggak tahu bahwa ini Anda yang harusnya yang diubahkan. Next. Jadi saya ini pengalaman saya teman-teman, HP itu fokusnya apa sih? Nomor 1, HP fokuslah edukasi dan closing. Jangan pernah jualan. Saya nggak habis-habis pikir kalau Anda sampai nawarin. Itu fatal. Kalau Anda masih nawarin kowe, Anda maaf ya, salah asuhan. Kowe mau naruh 11.000%, itu bukan ditawarin Bapak Ibu. Kalau perusahaan lain bangkrut, kabur, nasabah rugi. Betul apa tidak? Betul apa tidak? Kalau sampai kowe yang kabur, yang rugi siapa? Kowe, karena barang yang ditaruh berapa persen? Dari situ jelas nggak? Ini bukan buat ditawarin. Edukasi. Ya, jangan sampai barangnya malah hilang, dijual-jualin. Nah, jadi HP nanti Anda lihat ya, fokus edukasi dan closing yang benar ngomongnya. Kalau masih ngomong cicilan, bertobatlah. Negara ini itu negara muslim terbesar di dunia. Kalau Anda masih ngomong cicilan, Anda kan konotasi merendahkan investasi kowe. Itu kan kayak riba. Jadi tolong edukasi yang benar. Kowe itu recurring. Recurring itu Anda bayarnya dalam transaksi perjanjian ditulis tuh. Bayar berkala. Tapi ada kontrak. Anda bisa boleh beri 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, apa 7 tahun. Jelas ya? Jadi tolong jangan sembarangan mengedukasi di negara muslim terbesar di dunia. Udah jelas-jelasan cicilan tuh konotasinya riba kok. Nekat Anda masih ngomong riba. Halo? Ini banyak yang bengong, kaget, syok. Tolong ya, jangan pura-pura nggak tahu. HM, saya udah lewati juga. Nah, saya bisa tahu persis tugas HM ngapain. Ada nggak kata-kata penjualan? Udah ditutup aplikasinya. Coba-coba buka akun anak atau istri. Tolong bertobatlah para HM. Saya sudah kasih contoh loh. Energinya nggak akan cukup kalau Anda masih jualan. Saya bukannya menghasilkan bahwa HP dan HM mana besar atau kecil. Itu beda banget loh fungsinya. Tapi Pak dia maksa mau beli sama saya. Terserah. Kalau saya sih saya tolak. Kalau saya kasih pada HP yang lainnya. Silakan ambil. Karena memang tugas kita bukan jualan Bapak Ibu, please. Kalau HM masih jualan, saya bilang salah asuhan. Ya saya berani tulis tuh ya. 3, SM. Kebetulan SM saya sedang lewati ya. Itu tulisannya apa? Fokus, fasilitas dan strategi network. Saya telepon banyak teman-teman, tapi saya jujur, saya open. 30-40% tuh buat bantu tim. Bantu tim. Bukan untuk dicari pujian, karena Anda memang butuh duit, betul nggak? Anda pikir ngopi-ngopi nggak keluar duit? Bagi saya, ini harusnya membantu fasilitas dan teamwork. Bukan nyogok harga Anda, jangan naik pangkat. Saya sedih loh kalau dengerin Anda uangnya dipakai hanya buat 1-2 orang doang. GM, nah nanti tanya Mbak Prita nih. Mbak Prita kan juga ngomong ya, tanya Mbak GM. Oke ya? Jadi teman-teman, pastikan Anda ngikutin cara-cara yang benar supaya nanti Anda mau kembangin kowe dengan cara yang enak. Kalau dari basis tidak diajarin di awal, Anda meraba-raba terus, masuk lubang loh. Dan Anda nanti bikin kata-kata kowe itu sesat. Di luaran sudah banyak loh. Ya, istri saya juga masih berpikiran seperti itu. Gara-gara ada HM yang nggak naik pangkat. Mulutnya kemana-mana. Tapi biar Tuhan yang buka. Ya, next.
Teman-teman jadi bisa lihat nggak untuk tim kerja, Pak kalau gitu layak nggak saya naik pangkat menjadi HM? Nah ini di tim kerja. Teman-teman tadi sebagai HP dan klien tadi udah ada lihat ya bagaimana storytellingnya. Sekarang saya bikin storytelling sebagai Anda mau nggak mau jadi HP dan nanti naik pangkat. Ini nomor satu. Apakah ada nggak perusahaan yang berani memberikan modal kantor dan tim manajemen seberani Kowe? Anda coba Google kantor Scott Quarter. Silakan Anda Google. Kantor Scott Quarter adalah kantor terbaik di seluruh dunia, teman-teman. Kalau Anda tidak kenal, maka tak sayang. Kalau Anda nggak mau pakai kantor ini, kantor terbaik seluruh dunia, saya nggak tahu lagi dia. Emang ada ruko yang lebih bagus dari ini? Ya, the best designer South Quarter ada yang bikin Burj Khalifa. Burj Khalifa tahu? Saya perasaan kayak di Burj Khalifa ini sebenarnya. Makanya Google ya. Nah, nomor 2. Ada nggak perusahaan yang berani bayar cash komisi tim kerja saat omset 400.000? Nih wow ya. Wow, Kowe baru terima 400.000, betul? Berapa HP-nya terima? Betul apa tidak? HM-nya terima berapa? Ini di grup saya ya waktu saya. Masing-masing HM beda-beda. Waktu saya jadi HM saya terima 1,5 juta kalau ada penjualan 400.000. Nah saya sebagai SM kalau ada omset 1 wow berapa duit dapatnya? 800.000. Maksud saya nggak bisa nolak. Teman-teman nggak usah minta, paham nggak? Jadi Anda jangan berpikir ini angkanya gila, gue bilang. Apa boleh buat? Teman-teman, saya nggak bisa protes apa-apa, tapi kita terima nggak ini? Apa boleh buat? Anda boleh nyindir, tapi saya bilangnya apa boleh buat? Saya tahu kata-kata tadi maksudnya nyindir. Enggak, tulus. Teman-teman, bikinlah hal yang positif supaya nanti Anda ketemu orang, Anda tahu nggak sih, ini adalah edukasinya masih kurang. Berikut lagi, ada nggak perusahaan yang berani memberikan investasi leaders bayar cash, sekaligus buka lowongan pekerjaan tanpa modal? Ini yang selalu saya mau cita-citakan, bantu orang. Kalau bisa tolonglah jangan diperes lagi orang itu beli tutup poin, nyetok barang. Anda tahu nggak sih itu korbannya gede banget? Nyetok barang itu kasihan nggak? Itu pakai uang sendiri untuk Mas Pendi naik panggung, padahal dia nyetok barang. Oke ya, next. Jadi ingat ya, kalau begitu bagaimana cara bantu orang? Saya kayaknya pertama kali korban saya adalah saya dulu teman-teman. Ternyata benar, saya lagi butuh duit sebenarnya. Makanya saya sebagai guru, benar juga nomor 1 paling parah. Jadi cari orang yang nomor 1 yaitu dari data pinjol. Di pinjol tuh kasih tahu tuh data orang butuh duit nomor 1 siapa? Guru. Udah jangan pura-pura, saya itu orangnya. Halo? Nomor 2? Korban PHK. Pensiunan. Ketiga, kayaknya paling banyak di sini. Jadi teman-teman, Anda tinggal doanya samain aja dengan data depan mata. Jangan sampai Anda ketemu saya, Pak, ini ada pemimpin leader, Pak. Orang hebat, Pak, mau direkrut. Stop mimpi. Anda lihat data yang butuh orang, butuh uang. Dan Kowe, ini jawabannya ada di Kowe. Bisa nggak sih sinkron dengan apa yang kejadian depan mata, jangan mimpi lagi. Pemimpin bisnis tempat lain maunya dibajak, dibayar. Makanya tolonglah ya, saya nggak mau melihat bahwa ini orang hebat Pak William, orang hebat. Tidak ada orang hebat sampai dia terbukti hebat di Kowe. Betul? Nah, Anda lah orangnya itu. Anda lebih hebat daripada orang yang Anda bawa kemana-mana ya. Jadi Anda bisa lihat nih, bantu orang ini benar-benar adalah butuh orang yang bisa kerjasama dengan Tuhan. Jangan ngatur Tuhan. Jangankan Kowe, Tuhan aja mau diatur. Ya ayolah gimana coba. Next, ya. Jadi ini kira-kira data saya per November ini. Ya, jadi saya pikir ini bisa sebagai cermin bagaimana kita bertemu dengan orang-orang yang tadi. Nomor 1 ya guru itu tuh. SM William itu.
Berikutnya ibu rumah tangga, pedagang panci, ibu rumah tangga, pedagang sepeda, pedagang apa lagi itu. Jadi teman-teman, ini semua data berbicara, saya lihat dengan data. Jadi SWOT-nya dengan storytelling seperti ini benar adanya. Oke? Dan iya betul. Ya, sebenarnya total berapa? Next. Ada 2 pilihan jalur di Kowe. Jadi kalau Anda mau HP, nggak apa-apa. Karena di Kowe juga ada yang 5 tahun jadi HP dan dia dapat duit terus-terusan. Ya, jadi tidak ada salahnya. Tapi kalau Anda mau jadi leader juga sudah ada posisinya di sini. Income-nya juga sudah kelihatan. Oke? Pilihan tetap ada. Ya, jadi artinya Anda nanti bisa ada 2 jualan parkir kirim di sini. Dan next ya, waktu saya masih ada waktu. Nah, ini dia ya. Jadi total sales seperti ini kira-kira ya. Menurut saya buat seorang guru, income ini harusnya saya sangat bersyukur. Terima kasih. Target kemudian saya lihat SPT bisa bayar 187 juta, premi yang saya di asuransi 360 juta, investasi tim kerja, pelayanan, properti ya, dan terutama sudah lahir 5 SM dan 60 HM dan ribuan HP. Saya hanya minta pada Anda, ada nggak perusahaan yang bisa bantu dalam waktu 2 tahun seperti ini? Anda jangan pernah berpikir buat diri Anda. Ya, jadi saya minta data-data ini dipakai untuk bantu orang, bukan untuk diri sendiri. Ya, Anda jangan sampai terlalu gemuk nanti kena kolesterol. Ya, saya harap ini bacaannya persis seperti itu. Halo? Ini bengong, udah kelihatan storytelling itu? Next. Anda masih sewot atau... Nah, ingat ya, part 2-nya minggu depan, datang lagi. Saya serahkan pada Mbak Prita. Terima kasih. Ya. Berikutnya adalah Mbak Prita. Tepuk tangan. Terima kasih. Kurang nggak teman-teman? Kurang ya. Kadang Pak William itu memang spesialis untuk membuat penasaran. Nggak semuanya dikeluarin. Yang nanggung-nanggung itu enak kata Pak William ya. Nah, oke. Teman-teman, sekarang ini kita mau apa Pak William? Kita tanya yuk saksi Oke. mata. Orang-orang yang beneran berhasil ya. Beneran berhasil? Iya. Oke, kita akan tampilkan top 4 HP di bulan November. Boleh ditampilin Mas William? Yeay. Siapa-siapa aja namanya, Pak William? Tampilkan namanya. Dan proses. Apakah HP-nya ada di sini? Hadir di sini? Oke, untuk peringkat 1 ada Iwan Arianto. Ada orang di sini? Yeay. Mana Iwan? Gak ada. Oke, untuk peringkat 2 ada Bapak Rudi Arfandi. Apakah ada? Hadir. Oke, Pak Rudi silakan maju. Ayo, maju dong. Untuk peringkat 3 ada Ibu Yuliana Susanto. Hadir? Belum hadir. Oke, dan peringkat 4 ada Bapak M. Aziz N. Silakan kepada top HP yang ada namanya di depan untuk berkenan bercerita mengenai silakan di tengah Pak. Di tengah-tengah Pak. Mau ditanya saya atau Mbak Prita? Bebas. Atau peserta mau nanya? Perkenalan diri dulu Oh, mungkin iya, ya. Silahkan Pak Rudi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rudi Arfandi. Saya bergabung di Kowe dari sejak tahun 2023. Di bawah dulu HM-nya Mbak Prita. Oh, Masih HM. oh gitu. Ya, saya sebenarnya dibohongin sama teman saya ke sini nih. Teman satu masjid, mau jadi GM nggak? Katanya. Wah, hebat nih jadi GM. Karena jujur aja, saya 22 tahun di sales. Dan saya pensiun waktu itu. Dan saya nggak punya akun karena umur, dulu kalau masuk KW maksimal 48 ya Mbak Brit. Tahu nggak, akhirnya saya pakai akun anak saya. Anak saya daftarin, tapi semua akun saya yang pegang. Tapi alhamdulillah saya pikir ini peluang besar. Peluang besar itu pertama yang kita jual adalah air dan udara. Manusia butuh air dan udara. Sementara saya hitung-hitung nih, saya tanya sama teman saya ada namanya Pak Bobi,
Dia juga Pak Pak Bobi Bobi juga mana? nggak ada. Terus teman saya yang ngajak saya nggak bisa ngejelasin. Itu asli orang asuransi, tadinya dia pikir dia cuma punya yang penting downline di bawah gue banyak gitu kan. Waduh suwe ini dalam hati saya nih. Maaf ya teman-teman yang di asuransi, ini bukannya saya tapi saya pikir wah ini saya harus berjuang nih, gimana caranya. Dan hari itu juga saya berkomitmen, saya hitung nih pengeluaran Aqua di rumah saya. Aqua di rumah saya itu sebulan itu Jangan saya merek-merek Pak. tapi jujur itu memang, Oh iya, memang boleh, karena boleh. saya minum itu ya. Gitu lah. Air sumur ternyata. Nah akhirnya tuh AMDK itu saya hitung-hitung, wah gila ya, ternyata sebulan saya ngeluarin duit average rata-rata 500.000. Ush. Ya kan? Saya pikir-pikir ini gimana caranya saya mau dapat duit 4 juta ya Mbak? Dulu masih 3,5 3,5 juta gitu kan. Langsung saya daftar, akun anak saya saya pasang di akun anak saya. Kembali duit 3,5 juta gitu loh. Padahal saya cuma nyicil gitu. Nah itu saya alamin, Pak William, Mbak Prita. Terakhir akhirnya saya pikir ketika 1 bulan saya ngerasain efek paket, waktu itu belum ada wow combo, saya pertama satu-satu dulu. Pertama waktu itu saya ambil Neo, terus ada lagi triple power nih, lagi ada kalau existing dapat sekian saya pasang. Ini ada kisah nyata yang benar-benar saya alami di rumah. Anak saya itu asma, yang nomor 2. Anak saya asma dalam 1 bulan sejak kecil sampai dia umur menjelang SMP, pengeluaran saya buat nebulizer itu 2,5 juta. Ketika saya pakai triple power dipasang ya, alhamdulillah sampai sekarang anak saya sejak SMP kelas 1 sampai sekarang sudah di SMA, itu udah nggak ada lagi asma yang wih. Dan itu terbukti ininya. Nah, ini kisah yang paling enak. Saya kebetulan orang teknik sipil, tapi saya mempelajari setiap ada kodi, saya ngintip tuh gimana caranya servis dari mulai pemasangan. Ngintip kodinya apa ngintip? ngintip cara dia servis. Cara Oh ini ternyata Neo bukannya di sini gitu kan. salah lihat. Kodinya selalu tertutup karena dia nggak boleh lepas masker. Oh iya. Ya kan? Jadi saya nggak tahu tuh wajah aslinya kayak gimana gitu kan. Nah jadi saya lihat, oh ternyata ini cleaningnya seperti ini. Dari mulai instalasi CT segala macam, sangat mudah ternyata. Kalau kita orang teknik basicnya gampang. Terus saya share ke teman-teman di rumah. Kebetulan rumah saya di kawasan Bintaro, cluster. Saya ke teman-teman yang dekat segala macam. Ada produk kowe bisa free trial, nggak mau. Jujur akhirnya nggak mau gitu, nggak kenal gitu kan. Terus saya hitung-hitung, ya biarin deh disuruh RT segala macam Oh Bapak RW. ke RW, maksudnya? RT tadinya kan di klaster-klaster dulu nih kita promosi lah ya waktu luar zaman-zaman biasa. itu. Nah, ya jadi minjemin barang. pertama saya minta kalau free trial seperti apa, lama prosesnya. Barang saya geser ke tetangga sebelah. Gitu loh ini, tetangga sebelah 7 hari, 1 bulan, Pak saya mau deh pasang gitu kan. Wow, akhirnya jujur aja di klaster saya itu mungkin sekarang ada sekitar 18 rumah. 18 rumah sampai terakhir kalau di pos pos security di tempat saya juga udah duluan. Iya. Nah, jadi tadinya airnya jelek nih di tempat saya ini pos security itu sumur bor itu 13 meter. Terus kan kita kalau di Pamjaya itu kenapa saya bilang gini sama Pak RW, Pak RW kasihan dong karena toiletnya airnya menguning segala macam. Kenapa nggak dipasangin air pump segala macam ini? Nih loh pengeluaran air pump berapa setiap bulan kalau di kita perumahan. Terus kalau seumpamanya di pos itu mereka beli air galon berapa? 600.000 Pak. Nah jadi di pos satpam di tempat saya itu average rata-rata 600.000 sebulan karena ada tukang sapu yang biasa ngebersihin klaster itu juga ngambil di situ. Di tempat itu ada area olahraga, tempat nge-gym anak-anak juga kadang ya namanya juga haus ya minta ini. Pak, gimana kalau kita pasangkan tadinya saya janji sama Pak RW, lo pasang ini, gue ini deh nyumbangin gitu kan. RW saya, wah warga mau nyumbangin kayak gini, tadinya saya pikir nggak usah jangan, ini kan sudah kewajiban kita. Akhirnya dia pasang itu,
apa namanya, karena dia nggak punya kartu kredit Pak. Nggak punya kartu kredit. Dia pasang, Pak RW kalau seumpamanya pakai wow combo ini buat apa namanya, dapat air purifier sama water purifier ini cuman murah loh, cuman 399 waktu itu. Iya. 399. Saving cost-nya banyak dari 399. Akhirnya saya belah dua itu. Dia pakai kartu kredit saya, Oh. dia ambil 399. Jadi dia tadinya kan itu saya panjang Pak. Ya. Dulu masih 5 tahun 6 tahun ya. Iya. 6 tahun gitu. 5 tahun. Alhamdulillah lancar. 399. Jadi dia bilang, Pak ini karena masa periode RW itu kan 3 tahun 3 tahun. Iya kan? Jadi dia bayar itu hitungannya 3 tahun. Ya udah hitungannya sekian gitu kan. Nanti saya bayar lagi nih yang air purifier karena anak saya di rumah juga alergi Pak gitu kan. Jadi dia bayar double Pak ke saya. Tapi ini jangka waktunya 3 tahun. Entah curang entah enggak gitu kan. Juragan, jadi Jujur juragan. aja. Ya ini apa namanya yang daerah di lingkungan kita ya. Positif buang negatif. Iya. Nah, karena kita ngebantu juga. Pertama satu, RW hanya ngeluarin duit setiap bulan air. Iya. Untuk di pos satpam itu 320.000. Terus dia ambil air purifier buat anaknya itu 300.000. Terus bulan ini kemarin kan Bapak juara 1 tuh, juara Iya. 2 ya. Ya. Berapa tuh net sales-nya? Jadi sebenarnya itu net sales-nya itu 42. Cuman bertahap gitu ya. 42 unit, cuman kan bertahap. Kita kan nggak bisa langsung pasang dulu ya di area ini sekian 5 unit, ada 15 unit segala macam gitu. Nah akhirnya saya pikir-pikir ya nggak apa-apa. Terus ya nunggu bulan Desember inilah gitu kan berikutnya. Prosesnya gitu. biar bisa dapetin 14 unit berarti ya yang terinstall kemarin. Nah ini Gimana prosesnya tuh? salah satu corporate yang saya berjuang itu Mbak Prita tahu dari sejak tahun 2023. 2023 itu baru closingnya itu sebenarnya di awal tahun lalu, di akhir tahun ya, akhir tahun kemarin menjelang 2025 itu 5 unit dulu. Mereka trial dengan komplain ini itu segala macam. Kita harus membuatkan BAST segala macam. Yang tadinya di kita itu cuma 2 bulan kunjungan kodi, tapi corporate itu minta gimana kalau setiap bulan itu Anda harus memonitoring gitu loh. Kalau ada kerusakan atau apa, oke siap, kita siapin aja dulu gitu. Karena memang saya membuka jalur untuk peluang yang akan lebih besar. Jadi kita servis nih, Pak ini ternyata macet ini. Ternyata air di tempatnya dia itu kotor. Jadi dilakukan sendiri sama Pak Rudi berarti ya? Iya, jadi sampai saya bilang gini, Pak ini kapasitas air pump di tempat Bapak itu sangat tidak bagus gitu kan. Gimana kalau saya pasangkan eksternal? Jadi ada filter eksternal itu yang murah meriah sebenarnya. Kalau kita lihat di Tokped atau segala macam itu cuma modal 15.000. Astaga. 15.000 pakai yang kecil yang gampang gitu lah ininya. Ya sama casingnya paling cuma 11.000 lah. Ya kurang lebih 30.000. Tapi itu sangat membantu sebelum masuk ke sedimen kita di core itu udah kehalang di luar. Ketika dia numpuk itu, mereka bisa buka. Jadi mereka nggak bisa buka yang itu tugasnya kodi, tapi mereka buka yang eksternal. 1 minggu itu mereka bisa cleaning. Dan alhamdulillah hasil airnya pun masih tetap baik. Gitu lah ini. Di Tokopedia banyak gitu ya. Berarti 14 unit sudah terinstall ya Pak. Tepuk tangan dong buat Pak Rudi dong, keren. Tambahan lagi 14 unit. Ya mudah-mudahan bulan besok ada lagi 42 unit lagi. Amin. Gitu. Berapa jumlah komisinya Pak kalau boleh tahu Pak? 14 unit. Belum ketahuan. Belum ketahuan. Oh belum dapat ya. Kira-kira belum berapa? dapat. Kira-kira kan udah ada Ya anggaplah ngimpi-ngimpi gitu. kalau 1 unit sejuta ya segitulah gitu. 14 juta. Alhamdulillah gitu ya. Ya tepuk tangan dong buat Pak Rudi dong teman-teman. Nah sebenarnya masih banyak lagi project-project yang masih agak pending ya, yang di luar kota segala macam. Mbak Prita ini tahu banget. Banyak tahu banget. Kalau di luar kota mungkin ya, kalau di Jogja atau apa itu Doain semoga. sempet dia mau buka PO itu langsung 55 unit dan Jakarta juga langsung ini, tapi kowe tidak ada perwakilan di sana. Iya. Ada yang nyerah, tumbang langsung gitu. Orang yang lah ini. mau kowe jangan. Ada lagi salah satu lagi kayak organisasi segala macam itu langsung 300 unit. Nggak bisa saya masuk gitu loh ini.
Aduh, Jadi Pak Rudi ini belum tipikal yang rezeki. konsisten, belum teman-teman. rezeki. Nah, tapi ya gini, Konsisten. core. Kor. Ada istrinya dengerin Bu. Jadinya 16 juta aja Jangan katanya. kenceng-kenceng. Jangan kenceng-kenceng katanya. Iya. Wah. Tetap larinya ke istri, Pak. Ini nggak kira-kira? Hah? Jadi saya selalu terbuka dengan istri kok, Bu. Gitu ya. Ya, jadi bahkan saya kalau di rumah itu, Bun, mau uang bensin dong. Karena semua manajemen itu ada di rumah gitu loh. Oke. Makanya- Berarti total 14 unit Pak Rudi dapat 40 juta rupiah. Iya, bener. Nih, uang denger ya Pak ya. Uang denger ya Pak ya. Oke. Pak Rudi. Oh iya, ini ada tips yang Ya, pesan dan menarik ya. pesan-pesan untuk teman-teman Nah, kue. ini buat Pak Rudi. ini nih. Saya tidak pernah berharap dengan teman-teman, dengan orang lain atau apapun. Saya cuma berharap sama Tuhan. Iya. Satu, kalau kita sesama HP, ini pelajaran sangat bahkan saya alami ya. Ketika kita dapat project, lebih baik silent. Ya, lebih baik silent. Bahaya. Ketahuan PT-nya, ketahuan ini itu, tikung. Karena saya belajar dari teman-teman yang pertama di booth, itu sampai dikejar-kejar di bawah. Tapi kalau satpam kita boleh buka dong. Boleh. Itulah ini. Ya. Tepuk tangan dong teman-teman buat Pak Rudi. Keren banget. Yang kedua, rajin-rajin sedekah. Saya pertama mengekspos masjid di dekat rumah saya. Belum ada salah satu masjid di lingkungan tadinya, itu pasang kowe di Bintaro, saya pasang duluan. Ini wakaf dari saya ya. Langsung DKM-nya, saya mau juga dong. Kemana ordernya? Ke gue, bilang gitu. Langsung lo dapet gitu. Ada lagi di pantry, di TK gitu. Ke gue lagi gitu. Itu satu peluang. Pertama, sedekah yang kita pasang satu itu juga dinikmatin sampai 7 tahun. Saya ambil paketnya gitu kan. Teman-teman juga gitu. Mereka langsung pakai kartu kredit. Ini riba nggak? Enggak. Berbicara riba, akhirnya mereka ngerti. Oh iya ya, kita punya kesepakatan. Bener yang kata Pak William ini. Itulah ininya. Kalau mau riba, ya pinjol aja. Kalau mau riba, pinjol aja. Gitu lah. Dan saya di tim Mbak Prita, alhamdulillah saya di bawah grupnya Mbak Prita. Teman-teman saya itu di Bintaro segala macam, bahkan bukan closingan saya. Teman tuh ada minta tolong, Pak Rudi, tolong dong saya dapat closingan. Saya berangkat. DKM-nya teman, semuanya teman. Siapa yang closing? Lu sama dia cepet. Nanti kalau mau order lagi sama dia lagi. Saya nggak pernah mau nikung. Mungkin itu rezeki. Ya, nanti saya support. Nanti kalau dibawa saya Coba hubungin manajernya dulu. gitu loh ininya. Saya akan support. Pokoknya kita nyari makan di sini, ibaratnya nyari rezeki di sini. Siapapun Anda sesama, saya nggak pernah ini, apapun saya tetap akan bantu. Ya, mungkin nggak dapat uang kopi, tapi kita dapat pahala. Amin. Itu aja. Tepuk tangan dong Kasarnya Pak Rudi seperti itu. teman-teman. Terima kasih. Saya rasa itu aja. Ini sebenarnya apa ya? Project akhir hidup, akhir hayat buat kita yang udah ini nih, kita ambil berkahnya dari Kowe. Gitulah ininya. Karena bisnis ini bisnis udara dan bisnis air itu juga kita membantu umat. Gitulah ini. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Tepuk tangan dong saya lagi yang paling meriah untuk Pak Rudi teman-teman. Setiap Oh, ada ada lagi. Pak William itu berbicara ini, saya selalu monitor. Wede. Oh. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Rudi. Terima kasih Pak Rudi. Oke. Sekarang Pak William, kita akan Foto bersama bahas apa? dong. Foto bersama. Saya akan jelasin sekilas yang sales baru. performance bulan November. Iya, silakan Mbak Prita. Saya akan tampilkan ke teman-teman
Jadi teman-teman, sebelumnya saya mau ngucapin duka cita dulu ya sedalam-dalamnya untuk teman-teman kita di Sumatera, teman-teman yang emang kondisinya tidak memungkinkan untuk bisa install. Bahkan kemarin itu rencananya saya mau berangkat, udah pesawat, udah pesen mau berangkat, tapi ternyata ada kabar bencana, akhirnya cancel, angus. Dan teman-teman di sana yang udah daftar pun nggak bisa datang karena rumahnya kerendam semua. Jadi mohon doanya untuk teman-teman kita yang di Medan, teman-teman. Alhamdulillah kemarin kita kumpulin donasi, baru 1 hari sudah terkumpul hampir 17 juta teman-teman, alhamdulillah. Dan donasi itu akan kita sampaikan ke teman-teman HP kita, atau mungkin kalau yang ada punya kerabat di daerah Sumatera yang butuh bantuan, silahkan nanti hubungi ke HM-nya ya, karena saya ada kirimin link juga. Jadi di sini kita bukan hanya happy-happy aja, tapi kita mau bantu sesama ya, setuju ya teman-teman ya? New Vision bukan cuma angka ya, tapi kita kekeluargaan. Oke. Nah, berikutnya teman-teman, kita nanti mau ada training TikTok untuk belajar di 2026 kita mau masuk ke dunia digital ya. Karena di Malaysia itu penjualan itu sudah semuanya pakai digital. So, teman-teman, di tanggal 20 Desember silahkan difoto flyersnya. Nanti untuk link pendaftaran dan semuanya silahkan minta ke HM-nya ya. Kita akan belajar ke Master of TikTok yang sudah di-hire oleh brand-brand besar agency. Dulunya orang Kowe, tapi karena ternyata dipanggil menjadi artis dan selebgram akhirnya. Nah, kita akan belajar mengenai TikTok, bikin TikTok, bagaimana caranya FYP, gimana caranya bisa tembus 1000 followers, gimana caranya kita bisa tampilin branding kita. Kita belajar, mau ya teman-teman ya, kita belajar bareng-bareng ya. Nah, kurang lebih dari jam 8 sampai jam 2 siang. Jadi siapin waktu jauh-jauh hari untuk teman-teman yang di luar kota. Juga monggo silahkan kalau mau datang, karena ini sebenarnya ilmu yang berbobot banget ya. Yang mungkin kalau kita dengerin di YouTube yang ada kita tidur. Mendingan kita dengerin langsung dan praktek, setuju ya? Nah, apa mungkin mau dipanggil orangnya biar di teaser? Oke, kita teaser ya. Teaser sebentar, trainer kita yuk, Mr. Bung Bob. Yeay! Jadi boleh diceritain Bung Bob nanti apa aja sih yang mau kita pelajarin? Oke, selamat pagi semuanya. Masih semangat ya. Nah, thank you Mbak Prita, Pak William semuanya ya. Saya dikasih kesempatan. Kebetulan saya juga membernya Kowe juga ya. Nah, jadi tetap udah tahu lah ya. Saya dulu diajak sama Mbak Prita. Nah, saya juga pernah jadi HM dan turun ya. Nah, sebenarnya semua iya ya. Tapi nggak apa-apa. Sebenarnya balik lagi ke teman-teman ya. Kalau sebenarnya kuncinya semua fokus. Nah, sekarang saya kebetulan udah 1 tahun ini lebih fokusnya di TikTok. Jadi sebagai content creator. Dan jualan nggak? Jualan Kowe juga? Masih jualan gitu loh. Nah, cuman yang mau saya sharing nanti ke teman-teman, di sini kan eranya sudah digital. Eranya sudah online. Seperti Pak William bilang tadi, offline banyak. Tapi tetap kita tidak, kalau contoh paling gampang, kita punya klien misalnya di Medan ya. Atau kita punya klien di misalnya di mana yang jauh. Semarang, ya Semarang udah buka ya. Nah, Semarang, di Malang ya. Itu kan kalau kita datang ke sana berapa? Biaya. Nah, ini dengan kita bikin konten ya, kebetulan saya alhamdulillah di konten ini memang di digital ini terutama di TikTok ya. Di TikTok, saya kebetulan juga di TikTok ini udah 1 tahun sebulan ya. Jadi saya Oktober dulu memulainya dan udah mulai paham pengalamannya. Kebetulan saya juga udah banyak kerjasama dengan brand-brand. Nah, nanti saya cuma mau sharing ke teman-teman ya, bagaimana sih cara bikin konten yang menarik, bagaimana konten yang menarik. Nah, terutama yang berhubungan dengan Kowe. Kita bicaranya Kowe ya. Nanti kan juga ada step berikutnya, bagaimana kita nge-live ya. Bagaimana kita nge-live-in, ya memang ada edukasinya. Jualannya bisa. Sebenarnya bisa gitu loh. Nah, makanya balik lagi ya, di sini sebenarnya balik lagi ya. Sebenarnya kalau kita belajar tuh semuanya kan perlu kerendahan hati. Benar gak? Kalau kita rendah hati, insya Allah apa yang kita tuju itu pasti bisa gitu loh. Saya dulu juga sama. Awal memulai di TikTok, saya dilarang sama istri saya. Bayangin tidur jam 3 pagi, jam 4 pagi, bikin konten setiap hari itu 15 konten ya. Dan itu belum ada strukturnya. Nanti saya akan kasih sharing ke teman-teman bagaimana bikin struktur konten, bagaimana bikin transisi. Ada 5 ya kunci di konten itu ya. Apapun produknya. Bagaimana sih caranya mendapatkan audiens ya, audiens di sini. Karena kita tanpa nggak ada limitnya gitu loh. Di Indonesia kita bisa.
Misalnya contoh kita mau di mana ya, Jogja katanya mau buka ya, Jogja mau buka, ya mungkin juga Bali nanti. Tapi kita fokus dulu, kita kan semua ada di Jabodetabek, benar nggak? Nah Jabodetabek gimana nih kita mengambil pangsa pasar di sini gitu loh. Nah itu gitu loh. Tapi balik lagi ke teman-teman nanti, karena sama di Kowe waktu kita jualan, kita prospek, balik lagi teman-teman konsisten nggak? Ya, semuanya balik konsisten, sama. Di online pun kita konsisten nggak bikin kontennya. Sebenarnya bikin konten itu kan gampang, tinggal kita lihat nih alatnya di sini ya. Tinggal ada alatnya di sini, terus kita ngobrol. Bagaimana orang bisa Nah itu gitu loh. Jadi lebih ke situ. Jadi teman-teman sebenarnya balik lagi ke teman-teman semua, karena memang dunia ya nggak segampang yang kita duga gitu loh. Ternyata saya pikir dulu waktu masuk ke TikTok, wah ini laku satu, ya saya pengen jual yang lain. Ternyata laku satu, habis berikut nggak laku gitu loh. Nah tapi itu lagi, waktu teman-teman udah istilahnya di offline tetap jalan, di online bisa pangsa pasar kita tuh nggak terbatas gitu ya. Memang enak kalau ke teman-teman udah waktu kita udah jalanin konsisten, lama-lama video kita udah. Karena TikTok juga sama ya, dia akan mengasih algoritma. Waktu kita rajin bikin video dan videonya makin bagus, makin retensinya makin tinggi, itu lebih gampang. FYP-nya gampang. Nah, teman-teman bikin ya. Nanti di mana? Kan ini bukan bicara keranjang kuning, kita bicaranya link kita ya. Nanti kita arahin ke situ gitu loh. Jadi itu sih teman-teman. Jadi penting jangan saya ceritain semua. Jadi teman-teman nanti gak ikut lagi ya. Tapi intinya saya yang penting adalah gini ya teman-teman ya. Balik lagi, teman-teman optimis gak? Teman-teman punya harapan bagaimana kita bisa menjual di online, bagaimana kita menjual di TikTok ya. TikTok tuh nanti bisa kita dalam satu video TikTok kita bisa masukin ke IG, bisa masukin ke Facebook, satu kali bikin konten bisa 3 ya. Nah itu gitu loh. Jadi teman-teman pangsa pasar tuh kebuka banget gitu loh. Ya, tetap semangat. Oke. Ya, terima kasih teman-teman semua. Tetap semangat. Apa sih ininya yel-yel Kowe sekarang apa? New Vision. Bisa. Nah, kalau di TikTok, New Vision, cuan. Oke, thank you Mbak Brita ya. Terima kasih. Oke teman-teman ya, tadi flyer saya udah pada difoto ya. Nanti untuk pendaftaran silakan ke HM-nya karena ada linknya. Nanti setelah pendaftaran akan masuk grup khusus, karena setelah itu akan dibimbing oleh Bung Bob untuk punya akun TikTok dan email ya. Nanti abis itu akan isinya sih praktek, lebih banyak praktek. Jadi supaya teman-teman maksimalin program TikTok. Teman-teman di Malaysia itu penjualan dari digital udah hampir 1 triliun loh. Ya, 1 triliun sebulan. So, saatnya kita mulai manfaatkan ya. Indonesia digital belum begitu banyak, masih 10%-nya. So, pelan-pelan kita menuju situ. Mau nggak kita masuk bagian dari digitalisasi? Oh ya, oke. Tapi offline-nya jangan ditinggal. Ntar semuanya pada sibuk TikTokan, net sales mana? Oke, pokoknya nanti saya batasin ya Bung Bob ya. Yang fokus 24 jam TikTok nanti dikeluarin dari grup. Ya, oke. Teman-teman, sekarang saya akan menyampaikan sales performance kita New Vision di November 2025. Kemarin dengan keadaan yang sangat lumayan sulit ya, bencana alam, kondisi hujan sangat tinggi, sakit ya teman-teman. Alhamdulillah New Vision berhasil mencapai 3.069 net sales teman-teman. Tepuk tangan dong buat teman-teman semua. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkontribusi. Ini adalah angka milik teman-teman, bukan punya saya, bukan punya Kowe. Angka kita semua. Karena apa, di dalam angka ini ada letih kita, lesu kita, capek kita, nggak punya duit kita ya. Tapi akhirnya bisa mendapatkan angka yang luar biasa. So teman-teman, dari net sales 3069 itu ada sekitar 1178 HP yang berkontribusi. Banyak ya, 1178. So kalau kita hanya ngerekrut 1 orang dan orang itu nggak mau, jangan sedih Bu, ada 1100 orang yang siap fighting di Kowe gitu ya. Kalau kita mau nawarin orang Kowe tapi orang itu masih belum mau, kita tunjukin Bu, sebulan ini grup kita itu berhasil mencapai 3069. Jadi bukan karena satu ibu nolak saya jadinya Kowe bangkrut ya gitu. Agak semeng dikit ya. Nah, so teman-teman, dari angka ini terbagi menjadi 2. Water purifier-nya itu 1892 dan air purifier-nya 1177. Jadi kalau yang kemarin bilang,
wah Bu kayaknya air purifier udah nggak laku deh Bu, kayaknya udah sulit nih. Kondisi pancaroba Desember sampai Februari itu peralihan hujan teman-teman. Asli teman-teman, air purifier justru lagi laku-lakunya. So yang kemarin teman-teman ditolak ya, nawarin air purifier ke instansi atau ke teman kita, tawarin lagi. Mereka hanya pengen lihat nih kita masih nggak sih di KOE, begitu loh. Ya, di follow up lagi ya. Nah, total secara nasional pencapaian kita berapa? Total nasional kita 4.102 net sales teman-teman. Keren ya, keren dong. Di negara lain mencapai 3.000 itu butuh 15 tahun loh. Tapi Indonesia belum ada 15 tahun udah capai lebih dari 3.000. Tepuk tangan dong teman-teman buat KOE Indonesia. Next boleh Mas? Nah, so teman-teman kita sudah mencapai berapa? 76% dari target KOE di Korea 55.000 net sales. Nah, berarti teman-teman, siapa di sini yang mau mendapatkan uang dari KOE? KOE sudah siapin di rekeningnya KOE 55.000 net sales, itu berarti 125 miliar di rekeningnya KOE dan siap dibagi-bagikan buat kita. Siapa di sini yang mau? Tunjuk tangan. Saya, oke. Salam ke teman di sebelahnya. Saya mau. Nah, oke. Nah, untuk Active HP, alhamdulillah surplus banget ya. Active HP kita 147%, targetnya KOE cuman paling Indonesia cuman 1.000, ternyata luber-luber ya teman-teman ya. Ternyata peminat KOE besar banget. Ternyata banyak banget orang yang ngerasa terbantu dengan produk KOE, dengan bisnis KOE. So, dari 147% itu atau sekitar Active HP kita 1.474, ini pertanda pertumbuhan KOE ini nggak main-main. Kalau kita hari ini nggak segera WA-in temen kita, relasi kita, kerabat kita nggak WA-in ya, akan keambil sama orang lain. Percaya sama saya, setuju ya? Jadi segera pulang dari sini, ya kan, kontak telepon di handphone, kita follow up lagi. Kalau bisa punya buku khusus follow up. Biar kita ingat orang itu udah pernah kita WA. Orang itu udah pernah kita samperin gak mau. Jadi kita tahu siapa yang harus kita follow up. Setuju teman-teman? Ya. Productivity kita rata-rata 1 HP itu berhasil menjual 2 unit teman-teman ya. Nah jadi jangan sedih untuk teman-teman yang aduh kok saya kayaknya cuma 2 unit ya Bu, kayaknya saya terpuruk banget deh gitu ya. Teman-teman seluruh nasional rata-rata productivity-nya 2,3. So teman-teman gak sendirian karena di sini banyak yang ngembangin tim, banyak yang ngembangin grupnya gitu ya. Kita berjuang bareng-bareng sama-sama menuju KOE Indonesia 5.000 unit. Setuju teman-teman? Oke, next boleh. Nah, ini produk yang paling laris ya di November. Tetap di posisi nomor 1 ada paket 84, 3.432. Jadi semakin mahal, malah orang semakin minat ya. Teman-teman udah dapat info kalau ada insentif baru ya? Nanti akan disosialisasi lagi ya. Nah, so teman-teman kita gunain data-data kita, program-program kita untuk gedein rekening kita. Apalagi ini kita udah mau masuk ke Natal ya, kan pasti butuh uang ya dan banyak teman-teman rekrutan kita yang butuh uang. Yuk, di bulan Desember itu rata-rata orang aktifnya cuma sampai tanggal 20. Di atas tanggal 20 setelah trainingnya Pak Bobby itu biasanya langsung terbang jalan-jalan. Nah, so teman-teman mulai gerakin dari tanggal 1 sampai tanggal 20 ini. Kalau kita ngejalaninnya setelah tanggal 20, nggak ada orang di rumah, nggak ada siapa-siapa, susah. Oke teman-teman? Ya, masa produktif kita Desember agak sempit ya, cuma 20 hari. Nah, next lagi. Nah, teman-teman jangan lupa ya, ini program kita juga tetap ada wow combo, ada air combo. Dan kalau nggak salah ada beberapa paket produk yang turun ya harganya ya. Udah rilis belum ya? Belum ya? Oke, itu kejutan buat teman-teman ya. Pokoknya ada beberapa yang spesial buat kita semua untuk naikin angka di Desember ini. Komisi dinaikin, oh ya tadi kan ada tulisan GM kerjanya ngapain aja ya. Nah ini saya sebutin ya. Negosiasi komisinya teman-teman biar jangan sampai turun. Nambahin insentifnya teman-teman, jangan turun kalau bisa naik. Dari mulai HP, HM, SM, GM nggak masalah, ya kan? DST Award dan yang lain-lain program. Dan berikutnya apa? Semua inputan teman-teman semua itu selalu saya naikin ke atas. Kita filter, kita naikin ke atas. So teman-teman semua di sini ya enak karena tidak ada yang berhubungan komunikasi sama manajemen, bukan ngomongin produk apa. Tugas kita cuman gimana caranya masarin kowe, gimana caranya rekrut banyak.
itu nggak butuh pikiran yang terlalu jelimet ya, karena kalau udah kita ngomongnya diskusi, negosiasi, ditolak, nego lagi, wah itu makan energinya lumayan ya teman-teman, dan bad mood juga naik turun. Tapi teman-teman di sini kita semua spesial buat teman-teman ya, SM-nya teman-teman, HM-nya teman-teman, semuanya berjuang buat teman-teman, dan akhirnya komisi yang wow itu tetap ada. Seneng nggak teman-teman? Seneng dong. Wow itu ngegerus margin gede loh, jangan salah. Wow itu ngegerus margin gede, harusnya marginnya kowe bisa di 3.000 unit, gara-gara wow harus 5.000. Itu semua kita berjuang ke manajemen untuk teman-teman supaya kaya raya di kowe. Setuju ya? Kita kaya semua di kowe. Oke, teman-teman sekian dari Prita. Setelah ini silakan berkumpul sama timnya. Sebelum saya tutup, boleh kita foto bareng-bareng dulu yuk. Ayo HM, SM, kita foto semua ya teman-teman yang di sini ya. HM, SM boleh maju ke depan.